membantu, sangat-sangat membantu. Maka saya harapkan pada teman-teman semua yang melihat YouTube ini, tolonglah jangan takut-takut kalau berternak, tapi jangan lupa siapkan dulu bang pakannya supaya kita lebih mudah untuk ngurus ternaknya. Jangan kita asal-asalan, karena kasihan ternak juga seperti manusia, butuh makan, butuh minum, butuh tempat yang layak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supomo, terletak di Dusun 4, Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk pemula saya harapkan yaitu untuk breeding aja, nggak usah banyak-banyak lah. Kita ibarat mau breeding, carilah yang apa udah hamil lah, untuk itu udah buntingan supaya mempercepat. Masalahnya kadang-kadang kalau kita untuk pemula, kalau kita beli dari diri kecil, takutnya yaitu tadi, apalagi kita nggak punya bandot sendiri, takutnya majir itu. Kita melihara ini dari 4 tahun. Awal mulanya kita punya modal yaitu 5 juta. Kita modal 5 juta, alhamdulillah sampai sekarang sudah mencapai 36 ekor. Alhamdulillah nggak ada halangan apapun, walaupun toh tadinya ada halangan-halangan kecil, mungkin ya bisa diatasi. Itu ya termotivasi dari diri sendiri, berhubung kita punya bank pakan atau kata-kata sekarang kalau gitu punya kebun singkong. Nah itu banyak, jadi dibuang sia-sia kalau kita lagi menunasin atau merempel, cuma dibuang sia-sia. Dari situlah terinspirasi pingin jadi ternak kambing, usaha sendiri dari nanam sayuran sama nanam singkong sama jagung. Kayak nggak ada beban, malah kalau pulang dari ladang bawa rumput terus berangkat, kita bawa kotoran untuk memupuk ke ladang, kayak nyaman. Begitu pulang dari ladang lagi kita lihat ternak sambil duduk kasih makan, sambil keliling-keliling, alhamdulillah sangat nyaman, nggak ada rasa beban berat, nggak ada. Modalnya dulu 3 ekor tapi pejantannya 1, terus indukannya 2, udah hamil-hamil, alhamdulillah sekarang ya sampai manjang sampai sekarang. Breeding karena ya itu tadi, kalau whitening kita jual, begitu kita jual kandang kita kosong, kita harus ngeluarin modal lagi ya. Kalau nggak kepake modalnya, kalau kepake kita harus mengulang lagi kan. Syukur alhamdulillah sampai sekarang saya rasakan nggak ada kendala, bahkan saya malah banyak sukanya daripada dukanya. Itu ya waktu kalau ngelahirin sampai nggak keluar ari-ari. Nah pernah waktu itu mau bikin bandot, ternyata bandotnya malah bikin untuk pacek, nggak taunya bangun pagi subuh bersihin kandang kok taunya mati ya. Cuman satu itu yang bikin sedih sebenarnya, karena bandot udah besar, udah umuran 2 tahun, tahu-tahu pagi habis subuhan kok udah mati, nggak ketahuan. Malam itu jam 8 habis isaan itu saya kasih makan, ya masih makannya ya habis. Tahu-tahu pagi udah subuhan ke kandang biasa bersih-bersih, nggak taunya udah kaku, udah mati. Kalau silase fermentasi itu ya masih bikin, tapi kalau kita mau pas ada acara aja kita kasih makannya itu. Tapi kalau enggak, nah kita sekarang makan melimpah, untuk apa kita harus bikin-bikin seperti itu, kadang-kadang repot. Terus kita yang penting dari ladang kita bawa gitu aja, kita ngambil sekarang untuk umpan besok, jadi nggak langsung begitu dari ladang nggak langsung kita kasihkan. Masalahnya ya kita udah kebiasaan dari dulu nggak seperti itu gitu. Katanya kalau menurut orang-orang, menurut dia di YouTube di mana itu, katanya bagusnya ya harus dilayukan lah istilahnya gitu, nggak harus baru petik langsung dikasih. Saya belum pernah itu, katanya bisa keracunan, terus katanya masih racun cyanidanya masih tinggi di tubuhnya. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah yang namanya keracunan. Masuk angin pun saya kira jarang, saya ngalamin masuk angin ya belum pernah. Cuman kalau saya untuk mungkin penyemprotannya rutin biasanya sebulan sekali, yaitu saya campur regen sama pasta, terus dicampur lagi sampo, badannya sama kandang-kandangnya semprot sampai basah. Nggak bahaya, insya Allah nggak bahaya. Masalahnya kalau bahaya mungkin kambing saya habis gitu. Mungkin kalau mencret ya saya kasih entrostop atau diapet, kasih dumek, alhamdulillah ya langsung. Banyak kerugiannya, makan berlimpah untuk makan ternak, tapi kita nggak melihara ya, terus kita mau ngapa? Kadang kalau kita udah sampai rumah kita ngelamun, nanti akhirnya main slot itu yang bahaya. Tapi kalau kita melihara kambing, kita ke belakang bersihin kandang kambing,
ngasih makan kambing, wah kayaknya pikiran jadi fresh lagi ya gitu. Tuh kalau tujuan saya. Rugi, sangat-sangat rugi. Karena makan melimpah, sekarang banyak ibaratnya di sini tuh makanan yang terbuang cuman sia-sia sebenarnya. Dari situlah maka terinspirasi lebih baik kita ternak. Insya Allah mungkin ya nanti kalau ada umur panjang, rezeki ada, mungkin kita mau bikin kandang lagi untuk memperbesar intinya. Mau nambah lagi. Kalau targetnya ya kita nggak terbatas lah, pokoknya semampu kita. Masalahnya kita bang pakannya juga banyak gitu aja. Kalau sementara ini lahan saya sih ada 8 hektar. Tapi yang untuk ditanam singkong sekarang ini 5 hektar. Nggak beli pakan sama sekali, bahkan kadang-kadang sisa, kadang-kadang ada di tetangga yang lagi panen, Pak ngari tempat saya aja tuh lagi dicabut. Oh iya makasih ya, alhamdulillah ke tetangga. Akhirnya waktu itu 6 hektar itu sampai nggak habis daun singkongnya, kita cuma nyempalin, disisain pertama, sisain 22, habis itu sisain 1 itu nggak habis. Ya pokoknya begitu umur singkong udah 8 bulan atau sesuai dengan kebutuhan, kita memang ada kebutuhan besar ya kita cabut. Alhamdulillah selama melihara ini udah 4 tahunan lah ya. Alhamdulillah belum pernah namanya kontrakan. Kemarau kemarin kita nggak bingung, orang bingung pada kemana-mana nyari, kita babat singkong sendiri aja gitu aja. Terus kita bikin fermentasi, bikin silase ya, kalau kemarau pasti ada persiapan. Keuntungannya banyak ya, bisa untuk ngerehab rumah, bisa untuk beli pupuk lagi lemparin ke ladang, terus dari hasil apa pohenya dari kambing itu ya bawa ke ladang lagi. Itu sangat-sangatlah menguntungkan untuk tanaman sayuran dan lain sebagainya, mungkin jagung, singkongnya pakai itu alhamdulillah bisa subur lagi, kembali lagi ke ternak lagi, kambing lagi. Benar-benar bermanfaat dari peternak ya, sirkulasinya ya muter lagi ke ternak lagi, ke ladang, ke ternak, ke ladang, ke ternak gitu terusan. Kalau saya sekitar ya tak hitung-hitung ini ya, tahun berapa? Dari tahun 2021 kemarin sampai sekarang kayaknya kalau udah 40-an juta udah lebih. Dengan modal tambahan kalau ke ladang pagi ngurusin sayuran atau ngurusin jagung atau ngurusin singkong, bawa pulang daun singkong ataupun rumput. Kayak kalau bayangan saya prospek kedepannya kok kayaknya cerah loh, kayaknya lebih enak, lebih ini, lebih santai. Masalahnya apalagi kalau kita lihat di YouTube, di Facebook itu kita belajar makanannya harus gini, kayaknya lebih ringan. Kita harus punya chopper, digiling, ngarit 1 hari atau 2 hari itu bisa untuk 2 sampai 3 bulan kemudian. Itu harapan saya untuk kedepannya seperti itu. Kalau kita nggak, bang pakan itu sangat-sangatlah penting. Kalau kita nggak punya bang pakan, kita kemana-mana akhirnya nyuri tempat orang ya jadi masalah. Makanya saya wajibkan untuk teman-teman yang pemula maupun yang udah ini, tolonglah utamakan bahan pakan dulu. Bang pakan itu yang menopang akhirnya ternak kita jadi bagus, jadi gemuk-gemuk, jadi ini karena dari bang pakan itu tersebut. Kalau kita nggak punya bang pakan, akhirnya kita kesana kesini bingung, nggak jadi ngarit ya, kita ternak kambing kita mau dikasih makan apa orang, ataupun kalau kita dikasih onggo terus mungkin ya kambingnya juga nggak sehat kan gitu. Dari daun-daunan, dan sekarang di sini banyak loh, daun pelem, daun duren, daun kopi coklat, daun karet, itu pun mau kambing kok kalau gini, apalagi difermentasi. Saya udah nyoba itu sangat-sangat lahap. Makanya kalau penjualan saya sementara ini, kalau ini kita mau butuh ibarat untuk kondangan atau kemana kan, atau untuk biaya anak sekolah, kita tinggal ngebel aja belantik, ngebel belantik, saya mau ngelongin 2 atau 3 untuk ini, oh iya Pak siap, datang beliau. Jadian di situ juga harga. Kalau dulu memang sangat-sangat sulit, karena saya dulu juga pernah dari tahun sekitar 2000-an itu masih susah. Saya udah ngerasakan waktu saya baru nikah itu saya juga udah melihara. Tapi di kala itu sangat-sangat susah. Kita mau beli mau jual kambing itu satu paling dihargain 300 saja, kadang-kadang masih ditawar-nawarin sesuai dengan barangnya, bagus bangganya ya langsung bayaran, nggak banyak komentar. Makin bagus semakin cerah lah prospek kedepannya. Kalau saya masalahnya kalau fattening belum pernah merasakan, tapi kalau untuk breeding saya udah merasa kayaknya lebih enak breeding aja lah udah. Mungkin nanti kalau kita fattening mungkin dari anak-anakannya, kalau indukannya udah banyak mungkin dari situ kita akan coba. Tapi kalau kita suruh ibarat kita beli mau di fattening kayaknya belum. Belum. Sangat-sangat membantu karena yaitu semua kebutuhan bisa ke handle. Apalagi kita pas nggak punya duit mau kondangan jauh, kita ya terpaksa ngejual tempe 2 aja dah cukup, lebih dari cukup. Ya anak sekolah, terus untuk renovasi itu tadi rumah mungkin kan, untuk beli pupuk kita bisa jual ibarat 2 ekor beli pupuk
udah terhandle. Tapi kalau dulu belum punya ya pusing, kita ngutang ke tengkulak. Membantu, sangat-sangat membantu. Maka saya harapkan pada teman-teman semua yang melihat YouTube ini, tolonglah jangan takut-takut kalau berternak, tapi jangan lupa siapkan dulu bang pakannya supaya kita lebih mudah untuk ngurus ternaknya. Jangan kita asal-asalan, karena kasihan ternak juga seperti manusia, butuh makan, butuh minum, butuh tempat yang layak gitu. Kalau saya enggak, yang sedih ya waktu itulah yang ada ninggal satu itu, mati satu itu, cuman itu masalahnya itu mau untuk pajak nggak taunya mati. Nah itu cuman itu. Kalau yang kesininya cuman ada was-was kalau kadang-kadang melahirkan kok katanya hari-harinya nggak keluar. Nah itu kadang-kadang, tapi begitu udah keluar ya kita plong gitu. Kalau saya nggak punya ladang, saya bayangkan saya kekuatan saya 50 ekor. Ya jadi 50 ekor itu nanti kalau kita nggak punya ladang, jadi dari kohenya itulah kita untuk beli makan. Jadi proses perputaran dari situ. Masalahnya nanti dari kohe itu nanti kita ibaratnya di sini memang kalau lagi sekarang ini per karung itu yaitu 10.000 per karungnya. Per karung. Ya jadi kalau kita 1 bulannya itu dapat ibaratnya kambing 50 itu dapat, nggak usah banyak-banyak lah, kita dapat 100 saja 100. Itu jadi diputar untuk beli makannya. Nah, pokoknya beli makan kebutuhan kambing lah ibaratnya. Gitu ya. Bisa dengan 50 ekor kayaknya itu lebih dari bisa lah. Kalau 50 ekor itu sangat-sangat longgar lah. Masalahnya kalau untuk apalagi kalau sampai banyak kohenya kan kita jual untuk beli ya semua kebutuhan kambing, kayaknya dari obat-obatan, dari makannya kayaknya cukup, lebih dari cukup ya. Nah kalau saya supaya gak kejual, nggak ke ini ya kita harus ada sampingan. Mungkin kita kerja buruh, mungkin buruh bangunan. Jadi kalau punya anak ya, kalau punya yang laki kita tukarkan lagi yang perempuan. Nah itu supaya berkembang terus. Tapi kalau kita terpaku dengan kita berternak apalagi yang pemula, ya itu tadi habis kalau kita dijual untuk beli bayar tonjokan atau kunjungan tersebut gitu. Seperti itu. Kalau udah sekitar 30-an ekor indukan, itu saya bayangkan itu udah cukup lah kalau kita mau fokus ke ternak. Bawa ke ladang kalau yang punya ladang, kalau yang enggak ya kita jual. Orang sekarang juga banyak yang mau menampung kohe kan ke kami. Ke depan saya pingin cari FB program ke depan untuk mencetak kambing cross intinya. Ini sambil mau bikin kandang baru lagi karena ini udah populasinya udah sempit. Udah nggak muat, makanya program ke depan bikin kandang lagi, terus mau beli mungkin nanti bulan puasa mau beli FB untuk pejantannya. Target berapa ekor? Pokoknya target nggak ada target, semampu saya, selama masih kuat saya masih terus.